Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten perbankan yakni PT CIMB Niaga atau dengan kode saham BNGA yang valuasinya masih murah. Kita akan intip bagaimana prospek secara fundamentalnya, tetapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu bagaimana kinerja harga saham hari ini. Kita lihat pada slide berikut. Oke, terlihat di sini untuk pergerakan BNGA hari ini terkoreksi 1,42% ke harga 1.740 per sahamnya. Tetapi walaupun begitu, ternyata dari segi fundamental ada yang cukup menarik karena emiten ini telah merilis hasil cemerlang dari kinerja laporan keuangan di paruh pertama tahun ini. Kita lihat pada slide berikut di mana untuk pendapatan bunga bersih di sini, coba kita lihat next. Oke, sebelumnya kita membahas dulu background ya. Jadi sebelum ke laba, jadi bank ini telah berdiri sejak 1955, artinya sudah sekitar 68 berdiri ya. Hanya beda 10 tahun saja dari Indonesia berdiri dan listing di bursa sudah sejak tahun 1989 di harga 12.500 per sahamnya. Nah, terlepas dari itu, kita langsung saja membahas tentang bagaimana kinerja keuangannya. Next. Nah, di sini terlihat ya, untuk net interest income atau pendapatan bunga bersih di kuartalan dahulu, di mana untuk kuartal 2 ini berhasil membukukan 3,42 triliun, naik 0,6%. Nah, kenaikan ini mengakumulasi secara sepanjang paruh pertama tahun ini menjadi 4,5%. Pertumbuhannya secara year on year atau tahunan menjadi 6,83 triliun. Nah, kenaikan dari pendapatan bunga bersih ini ditopang oleh penyaluran kredit dari BNGA yang masih ekspansif sekitar 8,6% secara tahunan untuk keseluruhan dari total portofolio kredit. Dan ini menariknya lebih tinggi daripada rata-rata industri di sekitar 7,8% ya. Nah, kemudian dengan naiknya dari pendapatan bunga bersih, ini menopang dari laba bersih yang juga membukukan kinerja cemerlang ya. Di paruh pertama tahun ini berhasil naik 27,6%, di sini menjadi 3,23 triliun rupiah. Nah, selain dari kenaikan pendapatan bunganya ya, ternyata yang menopang dari laba bersih ini ada efisiensi perusahaan juga. Yang mana kita lihat di sini dari beban provisi ya, atau bisa kita bilang beban untuk cadangan dari jika ada kredit yang macet seperti itu. Nah, di sini beban provisi sendiri secara tahunan berhasil diturunkan 27,1% menjadi 1,53 triliun saja dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di 2,1 triliun ya di paruh pertama tahun ini. Oke, kemudian kita lihat juga bagaimana dengan ketahanan neracanya, karena tentu saja dengan laba bersih yang cemerlang ini akan mempengaruhi ketahanan dari neracanya yang bisa semakin sehat. Kita lihat pada slide selanjutnya, next. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perbankan ya, di sini ada perbedaan kalau untuk perbankan itu dibandingkan dengan neraca-neraca perusahaan yang lain, karena di sini untuk bisnis perbankan adalah mereka menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dananya ini digunakan untuk penyaluran kredit, sehingga dana yang masuk itu dicatatkan sebagai kredit ya, sehingga kita nggak bisa untuk menilai bank itu berdasarkan utangnya, tapi kita melihat dari sisi kasa atau pula bisa dilihat dari DPK. Di sini terlihat dari time deposit dan struktur deposit ditambah dengan kasa yang menghasilkan total customer deposit. Di sini bisa kita bilang dana pihak ketiga, gampangnya. Nah, di sini ada pertumbuhan 1,6%, tetapi yang menarik adalah tadi yang sudah sempat dibahas adalah pertumbuhan loan ya. Jadi penyaluran kreditnya tumbuh 8,6%. Jadi bank ini berhasil menyalurkan kredit yang mana menjadi bisnisnya ini tetap ekspansif, tapi dana yang masuk juga masih cukup terjaga tetap positif ya 1,6%. Jadi bisa kita bilang aliran masuk dan keluar dari bank ini masih cukup bagus, sehingga ini masih bisa melanjutkan
keberlangsungan dari bisnisnya. Dan kita lihat dari ekuitas atau modalnya juga ada pertumbuhan sekitar 6,9% secara tahunan menjadi 46,04 ini triliun sekian gitu ya hingga Juni 2023. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana secara rasio ya. Next, di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk rasionya pada sisi ini merupakan rata-rata industri. Ini menurut data OJK per Mei 2023. Jadi kita bisa membandingkan antara data yang di sini dari rasio BNGA secara pertumbuhan dan juga secara industrinya. Pertama kita lihat dari CAR dahulu. CAR merupakan Capital Adequacy Ratio atau rasio yang memperlihatkan bagaimana kekuatan modal suatu bank ya. Nah, terlihat di sini dari secara tahunan untuk paruh pertama tahun ini ada pertumbuhan dari 20,77% menjadi 22,73%. Kita membandingkan secara industri di 26,11%. Ya memang lebih rendah ya dibandingkan dengan industri, tapi adanya pertumbuhan menunjukkan kekuatan dari modal BNGA ini semakin meningkat. Kemudian dari NPL gross atau non-performing loan yang menunjukkan rasio dari kredit macet perusahaan. Yang ini bisa mengimplikasikan ke kualitas asetnya ya, semakin rendah semakin bagus. Nah, kita lihat di sini NPL gross berhasil ditekan ya dari 3,60% ke 2,56% dan ini hampir sama dengan rata-rata industri di 2,52%, walaupun sedikit lebih tinggi di BNGA ini, tetapi masih inline yang menunjukkan kualitas aset perusahaan cukup bagus. Kemudian dari NIM atau net interest margin yang menunjukkan selisih keuntungan ya marginnya, ini juga masih terjaga positif walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan industri di mana untuk paruh pertama tahun ini di 4,42%, sementara industri 4,88%. Selanjutnya untuk ROA atau rasio yang menunjukkan keuntungan dibandingkan dengan asetnya ini terlihat lebih tinggi ya dibandingkan industri. Terlihat lebih rendah tetapi masih di atas 2%, masih menunjukkan positif ya. Kemudian untuk rasio efisiensi atau BOPO ini kalau kita bandingkan dengan industri memang lebih rendah dan secara pertumbuhan ada juga penurunan. Penurunan dari efisiensi ini ada potensi karena kenaikan dari suku bunga simpanan ya, apalagi Bank Indonesia saat ini masih di era suku bunga tinggi walaupun memang saat ini sudah ditahan sebanyak 5 kali atau 5 bulan berturut-turut. Tapi yang menjadi kabar baiknya adalah cepat atau lambatnya Bank Indonesia pasti akan melakukan pivot ya karena prospek ekonomi Indonesia yang masih cukup positif dan inflasi yang sudah mencapai target dari Bank Indonesia sendiri. Jadi diharapkan ketika nanti suku bunga simpanan bisa lebih ditekan dan beban bisa lebih terkendali, maka BOPO ini bisa diharapkan meningkat. Kemudian dari rasio likuiditas yang terlihat dari LDR atau loan to deposit ratio, di mana semakin besar nilainya ini menunjukkan likuiditas yang terbatas, tapi semakin rendah ini semakin bagus. Menurut regulasi sendiri, rentang yang bagus itu dari 70 sampai dengan 90%-an ya. Terlihat dari sini untuk hingga paruh pertama, untuk BNGA ini masih di bawah 90% yang menunjukkan masih memadai likuiditasnya. Dan dibandingkan dengan rata-rata industri juga hampir mirip ya. Di sini 83,13%, industri di 82,35%. Hampir inline yang mana menunjukkan likuiditas masih cukup memadai. Selanjutnya, kita melihat di slide selanjutnya, next. Nah, di sini ada guidance atau target dari perusahaan ya di sepanjang tahun ini bagaimana. Jadi untuk loan growth sendiri secara aktual di 8,6% ini sudah sesuai dengan target perusahaan yang mana sebenarnya cukup konservatif di 6-8% saja. Dan ini cukup bagus jika perusahaan masih bisa mempertahankan kinerja yang lebih ekspansif ya. Kemudian
NIM juga masih inline ya, 4,61% dengan target perusahaan di 4,6 sampai dengan 4,8%. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan, ada di cost of credit yang mana perusahaan memperbarui guidance, di mana sebelumnya di 1,6% sampai dengan 1,8, tapi diturunkan targetnya menjadi 1,5 sampai dengan 1,7%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini cenderung lebih konservatif untuk mengeluarkan cost of credit-nya. Tapi kalau kita bandingkan secara aktual di paruh pertama tahun ini masih ada di rentang 1,6% itu di antara ya dari target yang baru ini, sehingga masih cukup inline dengan target perusahaan. Kemudian ada CIR, ini juga belum ada perubahan dan masih sesuai dengan target, di mana di bawah 45% dan aktualnya di 43,3%. ROE juga masih sesuai dengan target, hanya saja ada penurunan ya targetnya. Ada kenaikan malah dari 12 ke 14% menjadi 14 ke 16%. Dan ini aktualnya ada di tengah-tengah, mencapai 15,4%. Oke, selanjutnya kita membahas tentang dividen player stock. Jadi yang menarik dari BNGA ini ternyata dia cukup royal membagikan dividen, di mana secara CAGR atau Compound Annual Growth Return sejak 2019 atau 5 tahun yang lalu ini mencapai 42%, dengan payout rasionya juga semakin meningkat ya. Dari yang 20% saja atau sebagian dari laba bersihnya hanya 20% meningkat menjadi 60%, atau bisa kita bilang lebih dari 50%. Bank itu mempunyai laba bersih itu dibagikan untuk investor. Jadi sangat royal ya. Dan di sini kita punya rata-rata untuk dividend yield atau perkiraan berapa besar sih persentase yang didapatkan investor ketika membeli sahamnya ya. Nah, di sini terakhir kali BNGA itu membagikan sampai 8,66%. Ini kita bandingkan dengan harga ex-date ya, atau harga terakhir investor sudah bisa jualan, di mana ini angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito, bahkan obligasi yang di sekitar 6,7%. Jadi nilai ini cukup menarik untuk kita perhatikan BNGA sebagai saham dividen investing. Kemudian secara rata-rata 5 tahun juga yieldnya ini mencapai 6,21%. Cukup kompetitif dengan obligasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana valuasinya. Terakhir ya. Jadi ini cukup penting untuk kita membandingkan perusahaan dengan peers-nya atau kompetitor supaya kita bisa menilai apakah BNGA ini murah atau mahal kalau kita mau beli saat ini. Nah, sesuai judulnya, BNGA ini cenderung murah. Apakah betul? Nah, di sini kita lihat ada permisalan kalau BNGA dihargai 1.780 akan menghasilkan PER sebesar 6,92 kali, sementara PBV di 0,97 kali. Membandingkan PER terlebih dahulu dengan rata-rata industri ya. Di sini ada BDMN, BNLI, dan PNBN yang kita nilai apple to apple untuk dibandingkan, ternyata PER-nya lebih rendah. Ini menunjukkan secara price to earning ratio, valuasi dari BNGA ini masih cukup murah. Nah, tapi sebaliknya di PBV ternyata nilainya lebih tinggi. Tapi ada satu yang menarik, di PBV ini ternyata untuk BNGA, BDMN, BNLI, dan PNBM nilainya itu masih di bawah 1, yang menunjukkan ini masih di bawah 1 kali modalnya, yang memang bisa kita bilang juga masih cukup murah. Bahkan rata-rata industri secara keseluruhan untuk PBV masih di 1,41 kali. Jadi untuk BNGA ini secara valuasi masih terbilang cukup murah. Nah, kesimpulannya apakah menarik untuk dikoleksi? Jadi ada beberapa upside ya, valuasi murah, dividen stok yang cukup atraktif, kemudian juga hasil kinerja keuangan yang masih cemerlang. Hanya saja tetap ada tantangan yang perlu dihadapi, mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang cukup dominan di bursa dan saat ini tekanan eksternal juga masih cukup tinggi, sehingga capital outflow masih potensi terjadi dan itu yang perlu kita hadapi. Hanya saja untuk investasi kami bilang masih cukup menarik. Tapi tetap disclaimer on, ini merupakan edukasi, bukan ajakan untuk jual dan beli secara langsung.